إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada siang hari ini insyaallah kita akan membahas suatu pembahasan berkaitan dengan akhlak dan juga tazkiyatun nufus yang disebutkan dalam beberapa pembahasan ulama, yaitu tentang kedermawanan. Maka kita berusaha untuk mengenal apa itu makna kedermawanan dalam syariat Islam, seperti apa bentuknya dan juga dalil-dalil yang berkenaan dengannya. Ketahuilah jemaah sekalian rahimakumullah, Islam adalah agama yang mengajarkan al-karam was-sakha. Islam adalah agama yang mengajarkan kemuliaan, kedermawanan, suka memberi, ringan tangan dalam pemberian, dan sebaliknya Islam melarang dan tidak mengajarkan kepada penganutnya untuk menjadi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang tidak pernah mau memberi sesuatu yang Allah lebihkan pada dirinya. Melainkan Allah Ta'ala menghendaki atau menginginkan kita sebagai muslimin yang rajin membantu, rajin memberi, dan mudah dalam bersedekah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sampai kepada kita berita seorang petinggi dari agama lain meninggal kemarin. Ini bukan dalam rangka kita bela sungkawa atau bersedih hati, bukan masalah itu. Melainkan apa yang dikatakan oleh banyak dari reporter di mancanegara dan pengakuan dari banyak orang bahwasanya orang ini, yaitu petinggi agama ini yang kemarin mati, itu dikenal dengan kedermawanannya terhadap orang-orang yang termarginalkan. Tetapi di antara pemberitaan yang merupakan pujian, komplimen kepada petinggi agama ini adalah karena sifat karam dan jud, yaitu kedermawanannya kepada orang-orang yang termarginalkan. Artinya begini jemaah, masalah kedermawanan itu sebenarnya kembali kepada fitrah masing-masing. Semua orang menyukai kedermawanan, dan sikap bakhil, pelit, semua orang membencinya, bukan hanya di agama Islam. Tetapi kedermawanan dalam agama Islam ini itu lebih luas dan lebih memiliki dalil dan petunjuk yang valid, serta format yang sahih dan konsep yang lebih jelas. Kalau kedermawanan yang digaungkan oleh petinggi agama lain ini adalah kedermawanan untuk orang-orang yang termarginalkan, di antaranya adalah orang-orang yang memiliki orientasi seksual yang menyimpang. Saya enggak mau nyebut nama jenis orang-orang yang menyimpang orientasi seksualnya, karena sejujurnya YouTube saya pernah ditegur dari pihak YouTube akun saya karena dalam kajian kita mengisahkan tentang kisah Nabi Lut, kemudian menyebutkan istilah yang masyhur di dunia internasional mengenai mengisahkan atau kita memberikan edukasi tentang bahaya orang-orang ini, itu kita kena, ya. Nah, jadi petinggi agama yang kemarin meninggal ini di antara yang juga ditolong atau disupport, minimal tidak dijudge, adalah orang-orang yang orientasi seksualnya menyimpang dan termarginalkan karena memang perilakunya aneh. Ya, siapa di antara kita yang mau seperti itu? Nauzubillah min dzalik.
Maksud Anda mengatakan hal seperti ini adalah konsep kedermawanan dan ihsan, berbuat baik dari agama lain itu konsepnya itu tidak teratur. Karena mereka beragama berdasarkan opini, bukan berdasarkan hujah dan dalil. Sementara dalam Islam, konsep kedermawanan itu jelas ada dalilnya dan para ulama mereka menggariskannya di kitab-kitab mereka. Dan itulah yang insya Allah akan kita jabarkan. Apa itu kedermawanan? Kata para ulama, di antaranya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, beliau mengatakan bahwasanya as-sakha, kedermawanan adalah badlu ma yuqtana bighairi iwad. Kedermawanan adalah mengerahkan apa yang dimiliki tanpa imbalan. Ngasih gitu aja tanpa imbalan dan tanpa mengharap imbalan juga. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Sesungguhnya kami memberi kalian makan untuk mencari wajah Allah. Kami tidak menginginkan, tidak berharap dari kalian imbalan kalian, tidak pula kami berharap ucapan terima kasih dari kalian, tapi murni lillahi ta'ala. Maka kedermawanan adalah mengerahkan apa yang dimiliki tanpa ada pengharapan imbalan dari makhluk, dari orang yang kita beri. Ya. Nah, jadi kedermawanan ini memerlukan apa? Memerlukan keikhlasan, ketulusan karena Allah Ta'ala. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, as-sakha'u ma kana ibtida'an, fa amma ma kana an mas'alatin fa haya'un wa tadhammum. As-sakha', kedermawanan itu adalah apa yang ada di permulaan, yaitu bukan karena diminta, bukan karena disuruh, tapi memang inisiatif dari awal ingin memberi. Itu baru dermawan. Jadi bedanya orang yang baik standar dengan orang yang memang dermawan, difference-nya, perbedaannya adalah orang baik pada umumnya diminta ngasih. Kalau diminta ngasih. Tapi orang kalau levelnya dermawan, tanpa nunggu diminta, dia udah inisiatif ngasih. Itu baru disebut dermawan. Di situ perbedaannya. Kayak misalnya kita nih, ya, ngelihat ada orang kesulitan. Sebelum orang sulit ini datang minta-minta ke kita, kita udah punya inisiatif pengen ngasih duluan tanpa berharap imbalan. Maka itu adalah kedermawanan. Adapun diminta dulu baru kita kasih, itu baik, orang baik. Ya, tapi levelnya belum sampai disebut sebagai dermawan. Kadangkala kita juga salah dalam mengartikan dermawan. Orang dermawan itu orang yang banyak ngasih. Sebentar banyak ngasih, tapi kalau nggak ikhlas belum disebut dermawan. Banyak ngasih, tapi kalau ternyata itu ada maksud di balik itu dari imbalan, itu belum sampai level dermawan. Bahkan itu memberi karena ada apa-apanya, bukan memberi karena apa adanya. Ya. Al-Mawardi mengatakan bahwasanya haddus sakha, kemudian diteruskan tadi kata Ali bin Abi Thalib, kedermawanan itu adalah kedermawanan adalah sikap memberi dengan inisiatif dari awal mula, bukan karena diminta. Fa amma ma kana an mas'alatin fahaya'un wa tadhammum. Adapun kalau memberi karena diminta, maka itu adalah rasa malu dan khawatir dicela. Jadi beda dengan dermawan. Dermawan itu dari awal sudah ada inisiatif tanpa diminta. Ibnu Battal salah satu ulama ahli hadis yang menjelaskan dan mensyarah kitab Sahih Bukhari, Ibnu Battal berkata, as-sakha'u min asyrafis sifat. Kedermawanan itu adalah semulia-mulia karakter. Lianna Allah Ta'ala samma nafsahu bil karimil wahhab. Karena Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya Al-Karim, yaitu yang maha memberi dengan pemberian banyak. Al-Wahhab, maha pemberi.
Wa ammal bukhlu falaysa min sifatil anbiya walal jillatil fudula. Adapun pelit itu bukan termasuk sifat para nabi dan bukan sifatnya orang-orang yang utama, bukan sifat orang-orang yang memiliki keutamaan. Orang yaitu bakhil itu secara mutlak jelek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Lau kana li 'adadu hadhihi al-'idah na'ama laqasamtuhu bainakum thumma la tajiduni bakhila." Kalau misalnya saya memiliki na'am itu unta sebanyak hal yang ada di pohon ini, 'idah, yaitu 'idah adalah suatu pohon yang besar yang memiliki banyak duri, ya. Jadi seandainya unta yang saya punya itu sebanyak rimbunan pohon ini, artinya banyak banget saya punya unta, sebanyak itu ratusan atau ribuan, laqasamtuhu bainakum, maka aku akan membagi-bagi untaku kepada kalian. Tsumma la tajiduni bakhila, kemudian kalian tidak akan mendapatkan diriku sebagai orang yang pelit. Rasulullah kalau bisa punya unta 100, 1000 unta, maka aku akan bagi-bagi buat kalian. Beliau. Taib. Mungkin kita berkata gini, ya iyalah kan banyak untanya, ya dibagi-bagilah. Mungkin kita gampang ngomong gitu, tapi seandainya kita memiliki harta sebanyak itu, belum tentu kita dapat hidayah juga dapat untuk memberi sebanyak itu. Karena manusia itu ada sisi ketamakan dan semakin banyak memiliki, itu potensi semakin pelitnya lebih besar. Ya, manusia itu ada sifat tamak, rakus, dan ada karakter semakin memiliki justru tidak semakin mudah memberi, melainkan semakin apa? Semakin bakhil. Mau buktinya, Pak? Buktinya dekat sebenarnya. Ya, dalam perdagangan, dalam dunia bisnis pada umumnya lah, memang barang semakin laris, itu kadang memang semakin murah, tapi kerap kali kok semakin diminati semakin mahal. Semakin diminati semakin mahal. Saya kasih contoh, Pak. Saya ada sedikit kisah ya, mungkin ini sebenarnya bukan curhatan ya, tetapi ini suatu refleksi dari ketamakan dan kemarukan sebagian dari orang yang oportunis. Kalau misalnya saya ceritakan, mungkin sepekan setelah Lebaran kemarin, hari Senin, kan kita Lebaran hari apa? Kalau Muhammadiyah hari apa? Senin kalau nggak salah. Al-Muhim, ana Senin juga kalau nggak salah. Nah kemudian Senin depannya ana berangkat dari suatu kecamatan di Kabupaten Pemalang. Ya, ana nggak mau sebutin kecamatannya juga nggak enak. Takutnya nanti antum ada yang dari situ lagi. Ya. Jadi ini kecamatan lumayan dalam lah, dia kecamatan yang mana itu ada jalan menuju Purbalingga, ada jalan menuju Guci Tegal ada. Alhamdulillah ini kecamatan di sini ada pasarnya dan ada terminalnya. Ada beberapa perusahaan otobus yang punya pangkal, punya agen di situ lah gitu. Nah, ajaibnya kemarin ketika Anda dari situ menuju ke Jakarta ini atau ke Bekasi, kan biasanya paling harga 130 kalau hari biasa ya. Namun ini satu pekan setelah Lebaran ditarifkan berapa, Pak? 320.000. Anda sebenarnya kaget, subhanallah. 320.000, tapi ya mau gimana? Ini bis ini nih, apalagi nggak mau nyebutin bisnya, tentu nggak boleh ya, nggak etis. 320.000, ya. Sampai pulang pun Anda menyesal dan berharap semoga kedepannya next time ketika Anda berangkat dari situ, pas habis Lebaran mudah-mudahan pakai bis lain, mungkin lebih murah. Dan 320.000 ini wallahi tidak sesuai dengan fasilitas, dengan bisnya, dengan apa yang kita rasakan di perjalanan, bahkan makan saja nggak dapat. Saya tanyakan kepada panitianya, ya karyawannya, ini kita dapat makan nggak? Kok nggak ada kupon gitu? Paling katanya ya nanti cuma dapat aqua. Dapat aqua memang. Aqua yang bukan aqua tanggung,
lebih tanggung daripada yang udah nanggung gitu. Subhanallah, itu doang 320.000 dari Kabupaten Malang sampai ke Jakarta. 320.000, Masya Allah. Udah kayak kereta eksekutif aja gitu loh. Nah, dan itu bukan ya dibilang eksekutif enggak, tempat duduknya enggak enak, kemudian lampunya udah kayak disco gitu. Jadi kedap-kedap gitu. Itu pun di terminal lain kita dioper dengan alasan begini begitulah ya tahu lah, alasan permainan aja. Dan sampai 2 jam juga menunggu di terminal lain, begitu lamanya. Sampai saya mewakili orang-orang yang satu bis itu orang-orang udah pada kesel. Tapi ya antum tahu sendiri Pak, gimana orang Jawa gitu kan. Rata-rata kalau kita orang Jawa itu kesel di belakang, tapi ngomong nggak mau. Ya, maka saya mewakili mereka kemudian untuk datang ke kondekturnya, ke orang-orang dari perusahaan bis itu. Ini kapan berangkatnya? Lama nih, kesian orang-orang. Nah, apa di sini kok kaitannya dengan bakhil itu apa jemaah? Kaitannya dengan bakhil itu apa sih? Begini. Kalau 320.000 itu dikali 40, itu udah berapa coba keuntungannya? Berlipat-lipat. Kita ketika laris, itu bukannya didiskon, tapi dinaikin bahkan hampir triple times. Hampir 3 kali harganya. 120 dikali 2, 260. Nih harganya 320, kan hampir 3 kali. Atau 2,5 kali lah. Berarti dinaikin berapa? 150%. Subhanallah. Tapi ya itu untuk benefit pribadi mereka. Tapi untuk fasilitas ke penumpang itu didiskon beneran fasilitasnya. Itu dipersulit penumpang, tidak diberikan haknya, tidak sesuai dengan harga. Dan ini karakter banyak dari manusia. Ketika lagi laris, malah sisi maruk dan sisi rakusnya itu malah makin menjadi-jadi. Ya saya sebagai pedagang juga, saya juga ngerasain manusia memang begini. Bahkan boleh jadi saya juga ada ujian dengan hal seperti ini. Semakin laris bukannya semakin dermawan, tapi semakin laris malah semakin menaikkan tarif. Dan itu sebagaimana yang terjadi di global ekonomi kita di dunia ini sekarang. Ya antum tahu bagaimana konflik ekonomi global antara USA dengan China. Dengan tarif makin tinggi, China ngelawan. Subhanallah. Manusia begitu. Ya. Maka kita lihat manusia pada umumnya, dan jangan-jangan kita, ketika semakin tinggi yang dimiliki, semakin banyak yang dimiliki, bukannya semakin dermawan, malah semakin menutup diri. Semakin menjaga supaya jangan sampai hartanya tercecer. Dahulu kalau ketika enggak sekaya itu, enggak selaris itu, dia mudah sekali memberi. Maka hindarilah penyakit seperti ini yang kata Allah Azza wa Jalla, wa uhdiratil anfusus syuh. Jiwa-jiwa itu dihadirkan sikap pelit sebenarnya. Ya. Dan Allah Ta'ala mengatakan, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang menghindari rasa pelit di dirinya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Taib. Kemudian dikatakan oleh, jadi di sini ada juga hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-Islam syai'an illa a'ta. Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-Islam syai'an illa a'ta. Tidaklah Rasulullah SAW diminta sesuatu melainkan Rasulullah mesti ngasih. Rasulullah itu kalau diminta mesti ngasih. Baik diminta pertanyaan itu ilmu, diminta hartanya, mesti Rasulullah kalau punya ngasih, mesti ngasih. Maka kemudian dikatakan faja'ahu rajul. Maka kemudian ada seorang dari desa tertentu, ya. Desa tertentu, ada orang dari jauh datang ke Rasulullah SAW. Ya, datang. Mungkin meminta sesuatu atau apa dari desa, dari kampung jauh. Fa'atahu ghanaman baina jabalain. Rasulullah saat itu punya kambing banyak. Saat itu, ya. Maka orang tamu dari jauh ini, padahal tamu ini belum tentu muslim, gitu loh. Dari desa jauh datang.
Dan karena ini orang jauh, Rasulullah SAW kemudian menghadiahkan kepada tamu jauh ini, yaitu kambing-kambing yang ada di antara dua bukit. Jadi Rasulullah punya beberapa kambing yang ada di bukit, yang ada di antara dua bukit, di antara dua gunung. Di lembah tersebut Rasulullah SAW kasih ke orang ini, maka orang ini pun pulang ke kaumnya. Faraja'a ila qaumi, pulang ke kaumnya dengan membawa kambing-kambing itu. Faqala, maka berkatalah kaumnya ini, ya qaum aslimu, wahai kaumku sekalian. Ternyata ini orang adalah pemuka kaum atau orang terpandang lah di kaumnya. Aslimu, masuklah kalian ke Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'an la yakhshal faqah. Sesungguhnya Muhammad itu suka memberi pemberian yang dia tidak takut miskin. Memberi pemberian yang dia tidak takut miskin dengan pemberian yang banyak itu. Lihat bagaimana. Kadang kita tuh dakwah kan, kita susupi masalah akidah, kita dakwah ke orang Nasrani, kita susupi masalah uluhiyah, masalah ketuhanan. Ada momennya dakwah dengan akhlak dan dakwah dengan memberi. Yang kata sebagian ulama, sedekah, hadiah itu adalah sama dengan membuka pintu gerbang manusia yang bernama hati. Jadi betapa pemberian itu membuat hati luluh, membuat hati terbuka, membuat kita bisa masuk lewat jalur yang tidak bisa dimasuki ceramah. Ada kalanya orang itu hatinya keras ketika mendengar ceramah, tapi melunak ketika diberi. Ya kan kita tahu, kebanyakan orang yang protes-protes jalan karena apa? Karena lapar, Pak. Karena lapar. Kebanyakan orang-orang yang berteriak, ngomel, marah, atau bahasa kasarnya menggonggong, menuntut haknya karena apa? Karena mereka khawatir akan kekurangan. Coba kalau mereka diberi, diam. Ya, minta jatah tadinya. Kenapa sebagian dari, maaf nih, ormas-ormas yang mungkin justru beberapa pengusaha dipalak untuk THR dan seterusnya, kenapa mereka itu minta-minta seperti itu? Lapar. Ya, tapi nggak baik minta-minta seperti itu. Nah, maksud ada di sini adalah, ikhwas sekalian, hati itu bisa terbuka karena pemberian. Makanya kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi pemberian, maka kalian akan saling mencintai. Dan ini akhlaknya Nabi SAW kepada orang yang belum tentu muslim. Karena dari jauh Nabi menghargai dan mengapresiasi, datang untuk menerima Islam, dikasih kambing banyak, pulang ke kaumnya menceritakan akhlaknya Nabi SAW. Lihat, apakah orang ini ketika pulang kampung nyuruh masuk Islamlah kalian karena apa? Akidahnya benar, karena ini, bukan karena itu. Karena saya ketemu dengan seorang yang bernama Muhammad, yang dia itu bersedekah atau menghadiahi hal-hal yang dia tidak khawatir miskin karena menghadiahi itu. Apakah kita bisa sampai detail level ini, jemaah sekalian? Nah, terutama sekali ini bapak-bapak, ya, yang mana bapak-bapak, ya, kita sebagai kepala keluarga adalah orang-orang yang sudah meminimalisir kepelitan kita di masa bujang. Coba, dulu waktu kita masih bujang lebih pelit, Pak, daripada sekarang. Kenapa sekarang nggak pelit? Karena sudah terlatih, terasah di setiap hari, di setiap pekan, di setiap bulan untuk menafkahi anak istri. Sebenarnya itu kan butuh apa? Butuh perjuangan fisik juga dan perjuangan hati juga. Karena nafkahin anak istri kan berarti kan itu sedekah juga, menafkahi. Kita memarjinalkan kepelitan diri kita. Beda dengan bujang yang nggak mikir kayak gitu. Tapi aja kalau misalnya udah bapak-bapak tapi pikirannya kayak bujang, nah ini yang susah. Nggak mau nafkahin anak istri, nah ini yang bakhil, ini seperti ini. Ini yang bakhil seperti ini. Nah, ketika seorang suami, ya, seorang bapak memenuhi hak istrinya dari nafkah, memenuhi hak anak-anaknya dari nafkah dan pendidikan, kira-kira lebih safe nggak itu keluarga? Lebih safe. Banyak keluarga yang karam gara-gara apa? Nafkah yang kurang. Masih ingat gak Pak, di awal pandemi 2020 atau awal 2021,
Di Bandung pengadilan agama perempuan bererot ngantri, Pak. Mungkin pernah dengar beritanya atau pernah lihat di televisi atau di YouTube. Itu ngantri banyak banget itu di pengadilan agama. Ngapain? Semua mereka pengen apa? Menggugat cerai suaminya, kalau Anda masih ingat. Itu pandemi 2020 atau 2021 tuh. Ketika itu ada apa? Lockdown atau apa itu namanya, ya. PSBB atau apalah namanya itu semua. Karena suami-suami mereka sudah tidak punya potensi menghasilkan uang. Dan ibu-ibu ini butuh uang semua. Ya subhanallah. Itu di daerah Bandung atau daerah sekitaran Bandung itu. Ya. Maklum gak maklum sih. Saya waktu dari Sumedang naik gokar pengen ke Bandung. Turunnya orang Bandung nih drivernya nih. Pesan gokar kebetulan pas banget orang Bandung pengen balik ke Bandung. Saya tanyain ke beliau hal ini. Tapi karena beliau orang Bandung menjaga kehormatan orang-orang Bandung, jadi beliau nggak mau ngasih tahu. Tapi saya tahu persis ada seperti ini. Lihat, banyak tidak stabilnya keluarga. Kenapa? Karena bakhilnya suami. Tapi sebagian istri juga ada yang memaklumi suami sudah effort, sudah berusaha menafkahi, tapi memang qadar Allah belum ada, maka tetap stabil insya Allah. Jadi ikhwan sekalian, ternyata kebakhilan itu akan berpengaruh pada kestabilan istri dan anak-anak. Kestabilan istri dan anak-anak. Sebagian orang bilang gini, antum kalau mau poligami harus kaya. Harus kaya. Kalau mau poligami harus kaya. Ya banyak pikiran orang kayak gitu, harus kaya ya. Karena kan butuh uang banyak apalagi zaman sekarang. Biaya itu banyak banget apa-apa. Maka saya bilang begini, Pak. Kaya saja tidak cukup untuk bisa berpoligami. Ya, bukan karena bisa bayar ini bayar itu doang. Karena yang lebih dibutuhkan justru apa? Manajemen keuangan dan juga sifat kedermawanan. Maka praktisi poligami yang tidak dermawan akan gagal total, yakin. Iya. Karena Pak, antum ngasih satu istri aja kadang-kadang udah berat hati. Ini ngasih istri 2, 3 itu panas gitu. Tapi kalau mentalnya enggak dermawan, enggak bakal bisa walaupun kaya. Jadi kedermawanan itu memberikan impact pada stabilitas keluarga. Ya, begitu. Dan juga hal-hal lain selain itu. Taib. Ternyata ada orang mengajak ke Islam gara-gara dikasih banyak dari kebaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu bisa menjadi contoh. Misalnya kita juga di kereta, di bis, di terminal, di public place. Yang mana orang-orang heterogen, antar madhab, antar agama bahkan. Kalau kita menampakkan akhlak yang baik dengan memberi, tanpa ada maksud selain lillahi ta'ala, atau mungkin dakwah semata, menunjukkan nih Islam ini kayak gini nih gitu. Maka insya Allah itu akan memberikan impact pada mindset orang itu. Ya, walaupun orang itu Nasrani atau apa. Suatu ketika ikhwan, ada suatu kisah begini di suatu tempat, di suatu kereta. Ada kereta ekonomi, Pak. Antar kota antar provinsi yang bukan ekonomi, enggak di sini enggak ada ekonomi kok sih. Ini ekonomi tapi ke antar provinsi gitu. Kan seatnya itu kan 32, ya enggak? 32 apa 33? 32 gitu. Seatnya kan. Dan dia modelnya tuh ngadep, saling ngadep. Jadi bukan ke arah kemana kereta pergi gitu, tapi saling ngadep. Sehingga kan semuanya kelihatan gitu loh. Kemudian ada satu keluarga, mungkin berapa orang gitu, itu pesen makanan di kereta itu. Satu keluarga itu pun makan, dan ada juga keluarga lain atau orang-orang lain yang ada di situ, tapi karena mereka mungkin namanya ekonomi, ya kereta ekonomi ya ekonomis orang-orang ya. Tapi ini pas banget, ini keluarga ini mungkin ada duit terus pesen makanan. Kan makanan di kereta nggak murah, Pak. Dia berapa puluh ribu gitu. Nah kemudian pesen. Akhirnya makan. Yang lain pada ngeliat. Tapi yang ngeliat, namanya orang-orang lihat kan nggak mungkin minta gitu, diam aja gitu. Dan mereka nggak bermakan gitu.
Kemudian salah satu dari orang di keluarga ini yang udah selesai makan, petugasnya lewat lagi gitu, terus pesen makanan. Pesen dengan jumlah sesuai yang ada dari orang yang lihat itu. Enggak tahu berapa. Ya mungkin 6 atau 5 atau berapa enggak tahu. Maka dikasih satu-satu, kaget mereka. Ada satu orang nyeletuk. Lagi tasyakurannya gitu. Lahiran anak atau gimana lagi tasyakurannya gitu. Gitu. Dari celetukan orang yang dikasih ini, dia bersyukur, orang yang dikasih ini bersyukur, senang. Cuman merespon dengan sesuatu yang bisa kita pelajari, yaitu apa? Lagi tasyakuran ya. Lagi apa ya? Tasyakuran itu apa ya namanya? Tasyakuran. Ya, tasyakuran karena anak lahir, karena ini lulus atau karena apa gitu. Ada apa nih tasyakuran ya gitu. Maka kata ya keluarga yang ngasih ini, wah, enggak ada apa-apa. Ya, enggak ada apa-apa kok. Ya. Dan di antara orang-orang yang dikasih ini salah satunya orang Nasrani dari orang timur. Orang timur yang masih daerah Flores atau Irian gitu. Nasrani. Ya. Maka kemudian ketika lagi tasyakuran ya, lagi apa? Tasyakuran lagi syukuran gitu. Maka kata yang memberi apa? Oh, enggak Pak, bukan tasyakuran. Loh, ini ngasih-ngasih ada apa? Oh, Rasulullah soalnya nyuruh kita kalau ada tetangga tahu kita lagi masak, terus tetangga itu nyium masakan kita, maka nggak boleh, kita nggak ngasih, harus kasih. Gitu. Itu apa? Mereka harus kemudian mereka tertawa bahagia, tertawa yang maksudnya bukan ngetawain, bukan, tertawa yang menunjukkan, oh masya Allah gitu, tidak terprediksikan jawaban dari keluarga ini. Ya ini bahwasanya ngasih ini bukan karena tasyakuran, bukan karena ada momentum khusus, bukan karena ada kepentingan khusus, enggak. Tapi murni karena emang ada sampel dari Rasulullah SAW yang kalau kita itu di rumah, ya apa kalau dalam bahasa Rasulullah itu apa bikin morok atau sayur atau apa, terus aromanya kecium tetangga, maka kita harus ngasih. Nah ini apalagi depannya kereta, di dalam kereta ekonomi yang saling berhadap-hadapan, ya ngelihat langsung orang makan. Terus pasti ini orang lapar, ini pasti lapar, ini pasti lapar. Tapi mereka ekonomis dan mereka nggak makan-makan, maka ya kasih. Dan kalau kita ngasih bekasan kan bekas kita, wah ngehina akan banget gitu, walaupun ya lapar juga tapi menghina. Tapi ya udah belikan, kasih. Dan ternyata ini adalah bagian dari dakwah memang. Yang kalau kita bilang ini karena Allah, ini karena Rasulullah mencontohkan, itu sudah cukup sebagai dakwah bagi orang Nasrani atau bagi orang-orang Muslim yang kurang. Yang kemudian boleh jadi wallahu alam mereka akan mengingat hal ini dan kemudian dapat hidayah, kita nggak tahu. Bisa aja. Atau orang Nasrani ini mendapatkan sampel, oh ternyata nggak semua orang Islam sesuai gambaran yang kita selama ini digembar-gemborkan ya gitu. Bisa aja akhirnya mereka dapat hidayah atau menceritakan ke keluarganya dan seterusnya. Ala kulli hal, kedermawanan itu bisa menjadi bagian dari dakwah selama tidak ada kepentingan kecuali kepentingan akhirat. Adapun kalau kepentingannya adalah keduniaan dan memang ada maunya dari dunia, mungkin bermanfaat betul, tetapi khawatirnya cuman sampai dunia selesai. Akhirat nggak dapat. Makanya teman-teman sekalian, para bapak sekalian rahimakumullah, dalam menafkahi anak istri itu betul-betul ikhlas. Kalau memang kita pengen istri kita solehah, kita pengen anak-anak kita kelak Allah Ta'ala jaga, maka berjuanglah dan nafkahilah mereka karena ini perintah Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ganjari dunia dan akhirat. Tapi kalau kita cuman karena pengen ngungkit, lu awas nanti kalau misalnya gue nafkahin, ntar pas sudah gede lu harus jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Pokoknya kepentingan karena itulah. Maka kadang atau seringkali mengecewakan. Banyak sekali bapak-bapak tua yang kecewa dengan anak-anaknya karena udah dibiayain ini, dibiayain itu, tapi nggak sesuai harapan. Karena dari sejak awal ngebiayain pendidikan, itu pengen anaknya jadi insinyur, pengen anaknya jadi kayak dia, pengen anaknya plek kayak dia, keteplek gitu. Akhirnya Allah Ta'ala uji dengan anak yang berseberangan dengan pemikirannya dan dia kecewa total. Dan akhirnya mengatakan, saya udah nafkahin kamu, udah berikan buat kamu, nafkahin biaya pendidikan kamu dan seterusnya, kamu sekarang malah nggak mau nurutin saya, ikut ini, ikut itu, ke perusahaan ini, kerja ini, gitu.
Akhirnya diuji. Tapi seandainya kita lillahi ta'ala, murni lillahi ta'ala, Allah yang akan mengarahkan anak-anak kita ke jalur yang Allah ta'ala ridhoi. Begitu, jemaah sekalian. Begitu. Ya. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, as-sakha'u wal bukhlu darajat. Kedermawanan dan kepelitan itu ada beragam derajat. Levelnya beda-beda. Fa'arfa'u darajatis sakha' al-ithar. Paling tingginya derajat kedermawanan adalah apa yang disebut al-ithar namanya. Wa huwa an tajuda bil mal ma'al hajati ilaih. Apa itu ithar? Ithar adalah engkau tetap dermawan dengan hartamu walaupun engkau membutuhkannya. Lagi butuh tapi tetap berbagi. Itu adalah derajat tertingginya kedermawanan. Lagi butuh tapi tetap dia bagi. Nah, separuh kebutuhan buat saya, separuhnya buat orang yang butuh. Ini paling tingginya disebut ithar. Atau bisa juga ithar itu dikatakan mengutamakan orang lain daripada ego sendiri gitu loh, daripada keinginan sendiri gitu. Maka ini setinggi-tinggi derajat kedermawanan. Wa asyaddu darajatil bukhl, dan seburuk-buruk tingkatan kepelitan adalah an yabkhala al-insanu ala nafsihi ma'al hajah. Yaitu manusia pelit terhadap diri sendiri padahal lagi butuh banget. Pelit terhadap diri sendiri padahal lagi butuh banget. Dia pelit sama diri sendiri itu pelit. Ini adalah derajat yang paling buruk dari kepelitan. Kalau kita pelit sama orang lain, itu ya masih pelit, disebut pelit. Cuman itu standar pelitnya. Tapi kalau udah pelitnya sama diri sendiri, ini naik level nih pelitnya nih. Padahal dia butuh. Dicontohkan oleh ini. Dicontohkan. Fakam min bakhilin bin yumsikul mal. Betapa banyaknya orang yang pelit menahan hartanya sendiri. Wa yamradu fala yatadawa. Dia sakit, terus dia enggak mau berobat dan dia tersiksa dengan itu. Jadi dia tersiksa dengan efek kepelitan dirinya. Ini bedakan Pak, ada orang gini, bedain ya. Ada beberapa orang tua itu nggak mau ngecek darah, nggak mau ngecek diabetesnya berapa, nggak mau ngecek. Bukan karena pelit kalau itu, ya, karena khawatir ketika tahu berkasus jadi pikiran, nambah stres. Nah ini beda, kalau ini bukan pelit, kalau ini malah menjaga supaya nggak stres. Ada orang-orang tua kayak gitu. Apalagi orang-orang tua tradisional tuh rata-rata banyak yang nggak mau diajak anaknya, udah lah yuk ke dokter. Enggak. Karena nggak biasa ke dokter, biasa jamu, biasa natural gitu kan. Dan juga ada sisi takut kalau ke dokter nanti divonis begini begitu, jadi bahan pikiran, nambah lagi pikiran penyakitnya. Mendingan udah apa adanya gini aja dah, nggak apa-apa, tahan aja. Ini bukan karena pelit Pak, bukan karena pelit, karena takut aja ya kalau ini Pak. Ya bukan karena pelit. Tapi ada orang saking pelitnya nggak mau keluar duit, nggak apa-apa saya sakit, yang penting duit nggak keluar. Itu ada yang sampai kayak gitu, ya. Itu. Tapi mohon maaf nih kalau misalnya ada di antara kita kayak gitu, mohon maaf ya. Tapi ini termasuk derajat paling pelitnya orang nih. Jadi untuk diri sendiri rela untuk berpayah-payah, yang penting jangan keluar duit. Nah, apalagi untuk orang lain, ya. Bedakan antara orang yang mengalahkan hawa nafsu atau keinginan dirinya, syahwat dirinya untuk membantu kebutuhan orang lain, ini beda, ini bukan pelit namanya. Ini yang namanya ithar, ini baru dermawan. Tapi yang pelit, paling pelitnya orang inilah sama diri sendiri aja pelit, apalagi sama orang lain, ini yang paling pelit. Beda ya. Kalau misalnya di antara kita nih, kita memang sama diri kita irit banget, tapi buat sedekah itu insya Allah ngasih, ini namanya ithar. Ini nggak apa-apa, malah bagus. Ini derajat tertinggi dari kedermawanan. Kita ada orang kayak gitu, orang kayak gitu ada. Dia nggak apa-apa rumahnya sederhana, yang penting dia banyak ngasih orang. Padahal kalau dikumpulin mah duitnya itu bisa beli rumah, bisa beli mobil, tapi dia lebih mikirin udah orang dibagi-bagi aja ke orang atau ke keluarga dibandingkan buat dirinya sendiri. Ini namanya apa? Ithar. Yaitu mengutamakan kebutuhan orang lain daripada dirinya, yang mungkin dia merasa sudah cukup, saya segini aja. Ya begitu. Dan umumnya pemimpin-pemimpin yang soleh itu kayak gini. Rasulullah SAW ya kayak gini. Jangan kira Rasulullah SAW ketika udah jadi Rasul, jadi Nabi, kaya langsung. Kemudian harta dipajakin semuanya. Enggak, kebalik. Sebagian dari
pemimpin di dinasti Khalifah Abbasiyah atau Umayyah itu seperti Harun al-Rasyid atau Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Dulunya itu orang kaya banget, tapi ketika diangkat menjadi pemimpin malah justru menurun kekayaannya, berpakaiannya makin sederhana. Ini kebalikan dengan pemimpin-pemimpin dimanapun di masa modern apalagi. Justru ketika jadi pemimpin makin tinggi nilai pemasukannya. Tapi kenapa orang-orang dulu, yaitu orang-orang soleh dahulu ketika jadi pemimpin malah merosot ke ekonominya? Karena ithar. Buat saya segini aja udah cukup. Ini buat rakyat, ini buat orang ini buat orang sakit, ini dan seterusnya. Itulah contoh orang-orang kedermawanan orang di saat itu. Nah, kita mungkin nggak sampai level pemimpin wilayah atau apa, tapi naudzubillah min dzalik, kalau bisa jangan sampai seperti itu. Dan untuk di kita, insyaallah untuk keluarga kita, seorang suami, kerap kali suami itu lebih mengutamakan buat SPP anak, buat biaya makan anak istri, buat kebutuhan listrik, kebutuhan equipment atau device, peralatan rumah dan seterusnya dibandingkan untuk dirinya sendiri. Ya, kadang ada sebagian suami kebahagiaannya cuma di mancing doang gitu, udah mancing di empang, udah segitu doang, irit. Ya, walaupun itu kadang-kadang ada ribanya, nggak boleh ya, atau ada judinya di situ. Tapi maksud saya di sini adalah sebagian dari bapak-bapak itu melucuti ego, ketamakan dirinya buat demi apa? Demi istri dan anaknya. Ini termasuk bagian dari kedermawanan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ana dan juga antum sebagai orang-orang yang Allah hibahkan kedermawanan kepada kita. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.